yang sudah memimpin dalam doa syafaat dan dalam pengumuman tadi, juga untuk teman-teman tim musik dan liturgi yang sudah memimpin. Shalom sekali lagi, selamat hari Minggu saudara sekalian. Nah saudara, kita hari ini sudah masuk setelah 2 minggu jeda, kita akan melanjutkan kembali eksposisi surat Roma. Kita masih di pasal 1, dan kita sudah masuk di bagian yang ketiga dari pasal 1. Singkat saja review dari apa yang kita sudah pelajari 2 minggu sebelumnya. Jadi pasal 1 ini saudara berisi pendahuluan tentang Injil. Saya bagi menjadi 3 bagian khotbah. Bagian pertama di ayat 1-7 itu berisi salam pembuka dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan dari salam itu kita belajar tentang natur dan substansi dari Injil. Lalu di bagian kedua ayat 8-15 Paulus menyatakan ungkapan syukurnya atas iman orang-orang Kristen di Roma, juga menyampaikan doanya bagi mereka serta keinginannya untuk mengunjungi mereka. Dari ucapan syukur dan kerinduan Paulus ini kita belajar bagaimana seharusnya sikap seorang pemberita Injil dalam melakukan pelayanan penginjilannya. Nah hari ini saudara kita masuk ke bagian yang ketiga dari pasal 1 yaitu di ayat 16 dan 17. Bagian ini adalah awal atau intro dari pengajaran Rasul Paulus tentang doktrin pembenaran hanya dengan iman. Paulus akan banyak bicara tentang doktrin ini di pasal berikutnya yang akan kita pelajari di minggu-minggu mendatang. Namun saudara, selain menjadi intro dari doktrin tersebut, 2 ayat ini juga menjadi lanjutan dari perikop sebelumnya, waktu Paulus mengutarakan keinginannya untuk bisa memberitakan Injil di kota Roma. Di ayat 16 dan 17 ini, Paulus memberikan alasan mengapa ia sangat bersemangat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan dari alasannya itu, saudara, kita dapat belajar tentang isi dari Injil. Kebenaran apa yang ada di dalam berita Injil yang harus dengan sangat jelas kita sampaikan, kita seberangkan kepada orang yang kepadanya kita bercerita tentang Injil. Hal ini sangat penting saudara untuk kita pahami agar jangan sampai kita menyampaikan Injil, tapi kebenaran dari iman Kristen yang ada di dalam Injil itu malah tidak kita tekankan dengan sangat jelas. Kita perlu tahu kebenaran-kebenaran apa saja yang ada di dalam berita Injil. Karena itu saudara, mari kita mempelajarinya. Mari buka Alkitab saudara dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. 2 ayat saja. Roma 1 ayat 16 dan 17 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita sekali lagi berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar dan merenungkan satu bagian firman-Mu. Kami percaya bukan sebuah kebetulan waktu kami sama-sama memikirkan teks ini, dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami dan memberikan kami hati yang subur seperti tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini akan bekerja di dalam hati kami, akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah hari ini seperti biasanya. Dalam pemberitaan Injil, kita harus menyatakan tentang yang pertama, Allah yang menyelamatkan manusia dari masalah dosa. Itu yang pertama kita harus katakan waktu kita cerita tentang Injil. Yang kedua, kita harus menyatakan tentang siapa yang dapat menerima keselamatan tersebut. Dan yang ketiga, kita harus menyatakan dengan jelas bahwa kebenaran Allah lah sebagai dasar dari kebenaran manusia. Mari saudara kita masuk ke poin yang pertama. Dalam pemberitaan Injil, kita harus menyatakan tentang Allah yang menyelamatkan manusia dari masalah dosa. Saudara, hal pertama dan paling mendasar yang harus saudara pahami waktu saudara cerita tentang Injil ke orang lain adalah saudara harus menekankan bahwa Injil adalah tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Dalam percakapan yang saudara lakukan dengan siapapun juga itu, waktu saudara bicara tentang kekristenan, bicara tentang iman Kristen, tentang Injil, prinsip atau kebenaran yang paling mendasar yang harus saudara pegang dan saudara sampaikan dengan sangat jelas, sangat tegas, tanpa keraguan, penuh keyakinan bahwa manusia bisa memperoleh keselamatan hanya karena Allah yang lebih dahulu memulai langkah penyelamatan tersebut. Allah adalah inisiator dari keselamatan manusia, bukan manusia yang mulai mencari keselamatan itu. Keselamatan berawal dari Allah dan sepenuhnya adalah karya Allah.
bukan hasil usaha manusia plus karya Allah. Inilah prinsip yang ada di ayat 16, saudara. Mari kita lihat lagi di ayat 16. Di ayat ini, Paulus memberikan alasan mengapa ia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Atau dalam Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan dalam bentuk negatifnya, aku tidak malu tentang Injil Kristus. Dan alasan dari keyakinan Paulus itu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, satu kalimat ini saja sudah memiliki kebenaran yang begitu dalam. Salah satu Alkitab versi bahasa Inggris menulis, it is the power of God that brings salvation. Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Nah, saudara, di sini dapat kita lihat dua hal. Ada kekuatan atau kuasa Allah dan ada keselamatan. Bicara tentang kuasa Allah di sini berarti bicara tentang Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terbatas, yang sanggup menyelamatkan siapa saja yang ia ingin selamatkan. Dan bicara tentang keselamatan di sini bicara tentang hal spiritual, bicara tentang terbebasnya manusia dari dosa, hukuman dosa, dari kematian kekal. Nah, inilah saudara dua kebenaran yang harus dengan jelas kita sampaikan waktu kita cerita tentang Injil. Fokusnya dalam cerita kita adalah pada Allah. Pada pribadi Allah, pada karya Allah, bukan pada tindakan manusia, bukan pada pribadi atau institusi tertentu, tapi hanya pada Allah semata. Dan sifatnya waktu kita cerita tentang Injil, itu adalah hal yang rohani. Injil bukan berita tentang terbebasnya kita dari masalah-masalah hidup seperti sehari-hari, seperti bebas dari hutang, bebas dari sakit penyakit, bebas dari semua kesusahan-kesusahan hidup. Injil bukan tentang terbebasnya kita dari semua masalah duniawi tersebut, saudara. Jadi jangan sampai saudara kita salah fokus waktu beritakan Injil. Jangan ganti isi dari Injil yang sejati itu dengan yang bukan berita Injil. Ingatlah, Injil adalah tentang Allah yang dengan kuasanya menyelamatkan manusia dari masalah dosa. Namun saudara, hal yang menyedihkan dapat kita lihat di mana-mana saat ini. Alih-alih mengajarkan Injil yang berfokus pada Allah dan berkat rohani, banyak orang Kristen, gereja, pendeta yang justru memegang dan mengajarkan Injil versi mereka sendiri yang sangat berbeda kontras dengan Injil yang sejati itu. Bukannya fokus pada Allah dan karyanya, malah mereka fokus pada manusia dan pada diri mereka dan perbuatan baik mereka. Dan hal yang sama kita bisa lihat, saudara. Bukannya menawarkan Injil keselamatan yang sifatnya rohani, gereja-gereja malah menawarkan Injil keselamatan versi dunia ini. Injil kemakmuran, Injil kesembuhan, Injil pemulihan ekonomi, Injil kesuksesan, dan seterusnya. Yang jelas-jelas bukanlah Injil yang murni yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan walaupun saudara itulah Injil versi dunia yang dikejar oleh sebagian besar orang Kristen, tanpa mereka menyadari bahwa itu semua adalah Injil yang palsu. Karena itu saudara, menjadi beban dan kerinduan saya dan saya harap dari semua kita yang ada di sini agar gereja Jakarta Reform Church ini dapat menjadi salah satu gereja di kota Jakarta yang akan tetap dengan setia memberitakan Injil yang sejati, yaitu tentang kuasa Allah yang menyelamatkan dan membebaskan manusia dari masalah-masalah dosa. Injil yang fokus pada Allah, Injil yang bicara tentang hal-hal rohani. Dan kiranya kita doakan terus saudara, agar kiranya Tuhan memakai gereja ini, membawa orang-orang Kristen itu yang masih diombang-ambingkan oleh berbagai versi Injil yang palsu itu, agar bisa kembali pada kebenaran Alkitab. Nah saudara, selain memberikan penekanan pada Allah, ketika beritakan Injil, kita harus juga dengan jelas menyatakan bagaimana keselamatan itu dapat diterima oleh mereka yang mendengar Injil. Dua aspek ini harus berjalan bersama-sama. Hanya kuasa Allah yang dapat menyelamatkan manusia, namun ada respons yang menjadi bagian dari manusia yang harus manusia lakukan untuk dapat menerima anugerah tawaran keselamatan dari Allah tersebut. Respon seperti apa yang harus manusia berikan? Kita masuk ke poin yang kedua. Dalam pemberitaan Injil, kita harus menyatakan dengan jelas siapa yang dapat menerima keselamatan tersebut. Nah saudara, sebelum membahas poin ini, saya perlu disclaimer dulu. Posisi teologi saya jelas, manusia hanya bisa percaya kepada Kristus karena ada anugerah Allah yang mendahului bekerja dalam hati manusia berdosa sehingga ia menjadi percaya. Iman pada Kristus yang timbul dalam hati seseorang bisa terjadi hanya karena karya Roh Kudus yang melahirbarukan orang itu, Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus sehingga orang itu menjadi percaya. Tanpa anugerah Allah, tanpa karya Roh Kudus, tidak ada iman dan tidak ada pertobatan.
Keselamatan dari awal sampai akhir sepenuhnya adalah karya anugerah Allah. Sangat jelas keyakinan teologi saya tentang hal ini. Namun saudara, di poin yang kedua ini saya sedang bicara dari sisi manusianya. Bukan semua manusia yang mendengar Injil yang akan selamat, tapi hanya mereka yang setelah mendengarnya menjadi percaya. Ada bagian yang harus manusia lakukan, yaitu mempercayai berita Injil tersebut. Dan inilah yang dikatakan Paulus di kalimat selanjutnya dari ayat 16 tadi. Paulus katakan demikian di ayat 16 lanjutannya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari perhatikan kalimat tersebut, saudara. Ada dua kondisi di sana, kondisi khusus dan kondisi umum. Kondisi umum, Paulus katakan, itu berlaku untuk segala bangsa. Dimulai dari orang Yahudi. Paulus sedang bicara sisi teologis dan historis di sini. Allah memilih bangsa Yahudi menjadi umat pilihannya, kemudian membuat perjanjian dengan mereka. Keselamatan adalah penggenapan dari janji Allah bagi Israel. Tapi dikatakan Paulus juga untuk orang Yunani. Ini bicara tentang semua bangsa lain selain dari bangsa Yahudi. Yunani, barbar, dan sebagainya. Injil membuat keselamatan itu menjadi terbuka bagi segala bangsa, bukan lagi terbatas hanya bagi bangsa Israel. Tapi Paulus katakan di sini ada juga kondisi khususnya. Dikatakan Paulus, setiap orang yang percaya. Artinya, walaupun terbuka bagi segala bangsa, untuk semua umat manusia dari bangsa manapun, namun tetap terbatas. Hanya bagi mereka yang percaya, yang memiliki iman, itulah yang akan diselamatkan. Dan kita perlu tekankan kondisi khusus ini, saudara, waktu kita cerita tentang Injil ke orang lain. Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan orang yang baik, bukan orang yang rohani, bukan orang yang berusaha, bukan orang yang hidupnya sudah benar, tetapi orang yang percaya. Nah saudara, kebenaran ini harus dengan jelas kita sampaikan waktu kita cerita tentang Injil. Allah hendak menyelamatkan manusia. Allah berkuasa untuk menyelamatkan manusia itu. Dan Allah akan mencari serta memanggil manusia yang Allah ingin selamatkan itu. Namun mereka yang akan selamat hanyalah mereka yang percaya. Nah saudara, kebenaran ini membawa dua implikasi dalam hidup kita. Bagi kita yang memberitakan Injil, kita harus berhati-hati agar jangan sampai atas nama toleransi, kita justru mengkompromikan berita Injil menjadi terbuka bagi siapa saja, baik yang percaya pada Yesus maupun tidak percaya Yesus, semua akan selamat. Kita tidak boleh lakukan itu, kita harus bertoleransi, namun jangan berkompromi, jangan berhenti pada kata semua orang, harus kita lanjutkan dengan bagi semua yang percaya. Ini terkait dengan pemberitaan Injil yang kita harus lakukan, saudara. Namun kebenaran ini, saudara, juga sangat penting untuk terus kita khotbahkan kepada diri kita sendiri selain kita beritakan pada orang lain. Bagi kita semua yang sudah menjadi percayakan berita Injil, teks ini kembali mengingatkan kita betapa besar berkat yang kita terima dari Allah ini, saudara. Kita diselamatkan Allah bukan karena kita adalah orang baik. Kita juga diselamatkan Allah bukan karena hidup rohani kita luar biasa. Kita bukan diselamatkan Allah karena standar etika dan moral kita tinggi. Kita bisa peroleh keselamatan hanya karena kita percaya kepada Kristus dan karya penebusannya yang dikisahkan dalam kisah Injil. Karena itu saudara, jika kita benar-benar telah mengalami dan menghayati keagungan Injil ini, maka kita seharusnya bisa berkata seperti Rasul Paulus. Aku tidak malu akan Injil Yesus Kristus. Aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Aku ingin sekali memberitakan Injil kepada orang lain. Injil adalah kabar yang sangat luar biasa. Karena Allah mau menyelamatkan saya dan saudara, orang yang berdosa ini, hanya karena kita percaya kepada Kristus. Nah pertanyaannya bagi kita semua, saudara, apakah kita bersikap demikian terkait dengan Injil? Injil menyatakan dengan jelas siapa yang dapat menerima keselamatan itu. Dan kita semua adalah orang-orang yang sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Iman percaya kita kepada Kristus yang melayakkan kita sehingga kita bisa menerimanya. Nah saudara, salah satu pertanyaan mendasar yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang non-Kristen kepada kita adalah bagaimana seorang bisa diselamatkan Allah tanpa perbuatan baik sama sekali dan hanya dengan percaya. Apa yang membuat iman percaya itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan manusia berdosa.
Dan kita harus menjawabnya kembali pada fokus pada Injil, yaitu pada apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan yang karena manusia yang percaya saja dapat menjadi selamat. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Dalam pemberitaan Injil, kita harus menyatakan dengan jelas tentang kebenaran Allah sebagai dasar dari kebenaran manusia. Mari kita lihat di ayat 17, saudara. Ayat 17 berisi alasan mengapa Injil adalah kekuatan Allah yang membawa pada keselamatan. Dikatakan Paulus demikian di ayat 17a. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ada banyak perbedaan penafsiran waktu saya mempelajari hal ini di antara para ahli Alkitab terkait kalimat ini, saudara. Khususnya pada kata kebenaran Allah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah yang dinyatakan di sini? Dan salah satu penafsir mengatakan kebenaran Allah di sini menunjuk pada satu kebenaran yang sempurna, kebenaran yang berasal dari Allah, yang adalah milik Allah, kebenaran yang disetujui Allah, kebenaran yang memenuhi tuntutan keadilan Allah, kebenaran yang melampaui seluruh dosa dan kekacauan manusia, dan kebenaran Allah yang luar biasa ini, saudara, yang sempurna ini, yang tidak dapat dibatalkan ini, yang melampaui segala ketidakbenaran diri kita ini, dijadikan Allah sebagai kebenaran kita, diberikan Allah kepada kita, diperhitungkan Allah sebagai kebenaran kita. Dampaknya, saudara, kita yang tidak benar ini, yang penuh dosa dan cacat celah ini, bisa menjadi orang benar di hadapan Allah. Allah membenarkan kita di momen kita percaya pada berita Injil Yesus Kristus. Di saat kita percaya pada Kristus, saat itu juga kita langsung dibenarkan Allah. John Stott mengatakan tentang ayat ini begitu indah. John Stott katakan demikian. Apa yang Allah lakukan dalam pembenaran kita itu seperti yang dilakukan oleh seorang hakim di ruang sidang. Ia tidak merubah si terdakwa menjadi seorang pribadi yang baru, tetapi hakim tersebut menyatakan bahwa si terdakwa tidak bersalah atas semua dakwaan dan tuntutan yang diberikan kepadanya itu. Jadi bagi John Stott, kebenaran Allah di sini mengacu kepada tiga hal sekaligus. Mengacu pada atribut Allah, mengacu pada aktivitas Allah, dan mengacu pada apa yang Allah berikan kepada kita. Doktrin pembenaran melalui iman ini menunjukkan bahwa problem fundamental kita manusia bukanlah bersifat horizontal, bukan berkaitan dengan manusia, tapi vertikal berhubungan dengan Allah. Kita berdosa kepada Allah, kita berdosa di hadapan Allah, yang karenanya kita hanya dapat menjadi benar jika Allah sendiri yang membenarkan kita. Dan disinilah, saudara, keindahan dan jantung dari Injil itu. Kita adalah orang-orang berdosa. Tapi kita tidak jadikan Allah menjadi orang yang tidak dapat lagi berdosa waktu Allah membenarkan kita. Tapi Allah mendeklarasikan kita, menyatakan status kita sebagai orang benar di hadapannya. Kita adalah orang-orang berdosa yang dinyatakan Allah sebagai orang benar di hadapannya. Karena kita beriman pada apa yang dinyatakan Allah di dalam Injil Kristus. Jadi saudara, waktu saudara bercerita tentang Injil kepada orang lain, kebenaran ini harus dengan sangat jelas saudara nyatakan. Orang yang percaya pada berita Injil dapat selamat. Bukan karena ia berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang benar. Bukan karena ada sedikit kebenaran dalam dirinya. Tetapi hanya karena Allah memberikan kebenarannya yang sempurna kepada orang itu. Kebenaran Allah menjadi milik orang itu. Sehingga ia dapat menjadi orang benar di hadapan Allah. Dan hanya di dalam iman Kristen, saudara, kita dapat menemukan kebenaran yang agung ini. Nah, saudara, ada banyak perumpamaan yang semuanya luar biasa yang Yesus pakai dalam pengajarannya. Tapi salah satu yang paling saya sukai adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait Allah di Lukas 18 ayat 9-14. Dikatakan di sana, si orang Farisi berkata, "Aku bersyukur aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Ia sangat membanggakan hidup rohani dan moralnya." Sedangkan si pemungut cukai berkata, "Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia sangat menyadari keberdosaannya. Dan yang paling indah di akhir dari cerita itu, Yesus berkata, si pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan yang satunya tidak. Dan Yesus menutup perumpamaan itu dengan satu kalimat, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya,
ia akan ditinggikan. Nah saudara, seperti tadi disampaikan oleh liturgos, mungkin waktu melihat hidup moral dan etika orang lain yang tidak sebaik kita, dalam hati kita berkata seperti orang Farisi dalam perumpamaan itu, aku bersyukur hidupku tidak sekacau dia, tidak melakukan dosa ini dan dosa itu. Dan tentu di mata manusia masyarakat kita yang tidak seperti demikian terlihat lebih baik dari mereka yang melakukan dosa-dosa yang serius dan besar itu. Namun ingatlah saudara, semua kita sama berdosanya di hadapan Allah. Tidak ada satupun dari kita yang memiliki sedikit pun kebenaran dalam diri kita. Dan tidak ada satupun hal baik yang terbaik sekalipun yang dapat kita lakukan, dapat membuat kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Saudara bisa sebutkan semua hal baik yang paling baik yang pernah saudara lakukan, baik yang saudara lakukan bagi Allah maupun bagi manusia, sebanyak apapun perbuatan baik saudara itu, sesering apapun saudara melakukannya, tetap saudara, semua kebaikan kita itu tidak dapat menutup dosa-dosa kita. Hanya kebenaran Allah yang dapat membuat kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Jadi saudara, sekali lagi, beritakan kebenaran Injil yang agung ini kepada orang lain. Agar ketika ada orang yang merasa hidupnya sama sekali tidak layak di hadapan Allah, penuh dosa, penuh cacat celah dan kekurangan, orang itu dapat menyadari bahwa jika ia percaya pada Injil, sebesar apapun juga dosanya, jika ia percaya dan bertobat, maka anugerah Allah cukup membuat dia menjadi orang benar di hadapan Allah. Dan hal yang sama harus terus kita lakukan pada diri kita. Beritakan terus kebenaran ini kepada diri kita. Saya hanyalah orang-orang berdosa yang dapat menjadi orang benar di hadapan Allah oleh karena anugerahnya di dalam Kristus. Nah saudara, dua hal ini yang menyelamatkan kita. Kuasa Allah yang menyelamatkan kita, kebenaran Allah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran kita, itu tidak terjadi begitu saja. Kita dapat mengalaminya karena ada satu pengorbanan yang sangat besar dan sangat agung yang dilakukan oleh satu pribadi, yaitu oleh Yesus Kristus. Kita dapat memperoleh keselamatan karena Kristus rela mati di atas kayu salib bagi kita. Kristus mati bukan karena dosanya, tapi karena menanggung dosa saudara dan saya pada tubuhnya di salib. Ia mati menggantikan kita. Kematian Kristus itulah yang kemudian memberikan kehidupan bagi kita. Dan hal yang sama ingatlah saudara, kita bisa menjadi orang benar di hadapan Allah hanya karena Kristus yang benar itu rela menjadi tidak benar, dianggap bersalah karena menanggung dosa saudara dan saya. Dan di atas kayu salib Allah melihat Kristus sebagai yang bersalah karena kita. Dosa kita ditimpakan Allah kepada Kristus dan kebenaran Kristus dijadikan Allah sebagai kebenaran kita. Nah saudara, di bagian akhir dari ayat 17 ini Paulus mengutip apa yang dikatakan Nabi Habakuk yang tadi kita sudah baca dalam air liturgi dari Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh percayanya atau oleh imannya. Dapat kita lihat di sini saudara, dari ayat ini ada kaitan antara kebenaran Allah, hidup benar, dan iman. Artinya mereka yang dibenarkan Allah adalah orang-orang benar, dan orang-orang benar ini harus hidup berdasarkan kebenaran Allah, harus hidup dengan iman percayanya, harus hidup sesuai imannya. Maka pertanyaan penutup yang perlu menjadi perenungan bagi setiap kita. Apakah kita yang sudah percaya pada berita Injil ini telah hidup sesuai dengan iman kita? Atau kalau boleh saya meminjam perkataan Yakobus, apa bukti dari iman percaya kita kepada Allah? Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu mati, tidak ada gunanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita bukan hanya dengan penuh semangat memberitakan Injil seperti Paulus, bukan hanya memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil seperti Paulus, tapi juga seperti Paulus, kita belajar menghidupi Injil yang kita beritakan tersebut. Injil adalah kekuatan Allah yang bukan hanya menyelamatkan jiwa, tapi juga mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam perenungan 2 ayat dari Roma pasal 1 ini. Kami kembali diingatkan akan keagungan dari berita Injil. Kami diingatkan kembali akan siapa kami, orang-orang berdosa yang penuh cacat celah dan hina, yang sama sekali tidak layak di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus. Namun karena anugerah dan belas kasihan-Mu, Engkau memilih untuk menyelamatkan kami, menjadikan kami sebagai umat pilihan-Mu, dan Engkau membuat kami menjadi percaya kepada Kristus, dan Engkau mengubahkan hidup kami hari demi hari.
Kiranya Roh Kudus menolong kami semua supaya berita Injil yang sangat agung yang penuh dengan kuasa ini, itu bukan hanya jadi satu berita yang kami ceritakan pada orang lain, tapi menjadi satu berita yang mengubahkan hidup kami, yang kami hidupi setiap hari. Menyadari kami adalah orang-orang berdosa yang hanya bisa diselamatkan karena anugerah Allah. Sehingga kami menjadi orang yang akan rendah hati, kami orang yang menyadari bahwa kami adalah tidak layak, tidak ada yang dapat kami banggakan di dalam hidup ini selain salib Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan ini. Amin. Saudara, kita